Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa melalui Sate Pagi hari ini dengan tema Stop Penyebaran Hoax. Adapun firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dengan semakin majunya teknologi informasi sekarang ini, maka semakin mudah kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Di sisi yang lain, jumlah pemakai media sosial juga luar biasa banyaknya. Dari 260 juta penduduk Indonesia, terdapat 132,7 juta pengguna medsos. Ada banyak dampak positif dari penggunaan medsos. Teman-teman lama yang sudah sekian lama tidak pernah bertemu ternyata bisa kumpul kembali di dalam satu grup WhatsApp. Berbagai berita dan pengajaran juga dengan cepat dapat beredar ke seluruh pelosok negeri. Para pemasar barang-barang tertentu juga sangat tertolong dengan penggunaan medsos. Bahkan melalui smartphone, transaksi bisnis pun dapat dilakukan dengan mudahnya. Namun, di samping dampak positif penggunaan medsos, juga ada dampak negatifnya, yaitu penyebaran hoax atau berita bohong juga semakin marak. Menurut data Kemenkominfo, di Indonesia terdapat 800.000 situs yang terindikasi sebagai penyebar hoax. Masih menurut Kemenkominfo, 65% pengguna medsos ternyata mudah dihasut oleh berita hoax. Pengirim berita hoax terbanyak adalah kaum usia lanjut. Berita hoax terbanyak adalah tentang kesehatan, kedua tentang politik, dan ketiga tentang hiburan. Penyebab maraknya penyebaran hoax adalah karena orang Indonesia tingkat membacanya masih rendah. Mereka lebih senang mengirimkannya kepada pihak lain. Penyebab kedua adalah rendahnya keinginan untuk mengecek kebenaran berita yang akan disebarkan. Salah satu contoh hoax yang belakangan ini beredar adalah tentang pohon dan semak-semak terbakar dengan disertai judul "Suhu di Kuwait mencapai 62 derajat Celcius, pohon dan semak-semak sampai terbakar." Ada pula foto lampu lalu lintas yang meleleh. Ternyata setelah diselidiki, video pohon terbakar itu adalah kejadian di Jalan Sultana di Madinah. Pohon palem tersebut terbakar akibat tersambar petir, bukan karena suhu panas. Sementara itu, soal semak-semak yang terbakar, memang itu terjadi di Kuwait, namun belum diketahui penyebab kebakarannya. Tapi yang pasti, semak-semak itu terbakar bukan karena suhu panas. Lampu lalu lintas yang meleleh juga terjadi di Kuwait, namun itu akibat kebakaran mobil. Sebagai orang Kristen, kita diminta untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi terang dan garam. Kita tidak diminta untuk menciptakan kekhawatiran, ketakutan, dan kebencian dengan berita-berita bohong yang disebarkan ke sana kemari. Mari kita bersikap sebagai orang yang dewasa, yang telah mengenal kebenaran dan telah sepakat untuk mengatakan sesuatu yang membangun, menghibur, dan menasehati. Jika kita tidak tahu persis bahwa berita itu adalah berita yang benar, jangan sebarkan berita itu. Apalagi berita itu adalah tentang kesehatan. Jangan sampai kita menyebarkan ramuan atau resep-resep pengobatan yang tidak ada khasiatnya atau bahkan membahayakan jiwa seseorang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolong kami untuk dapat menahan diri dengan tidak mengirimkan berita-berita bohong atau berita yang belum jelas kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. How great the love of God for me, to let His Son come down, to take my place upon the tree, and wear a thorny crown. For me, for me, for me, for
cross of Calvary. For me, for me, for me, for me. He laid down his life for me. Betapa besar ya Tuhan cinta-Mu padaku. Engkau memberikan anak-Mu mati ganti aku. Bagi aku mati di bukit Golgota. Bagi aku dikorbankan hidupnya. For me, for me, for me, for me upon the cross of Calvary. For me, for me, for